Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. Anda sedang mendengarkan Weekly Midnight Radio episode ke-106. You are currently listening to Weekly Midnight Radio episode 106. Kita baru saja mendengarkan dua lagu. Tadi ada Power dari EXO, kemudian ada Request dari Alex, Go the Distance dari Michael Bolton. Sementara itu tadi sedang mencek-cek sesuatu, ternyata OBS saya tidak menyambung dengan streamer bot. Kemudian ada overlay yang tidak bekerja di bagian bawah sana. Nanti mungkin diperbaiki lagi ya seiring waktu. Sementara itu tadi ada beberapa orang yang baru sampai di chat room, belum saya sapa. Tadi ada Libby First, ada Tatang, ada Direktur Erik juga di chat room. Selamat malam, selamat datang. Good evening, welcome to my stream. Seperti yang telah disampaikan tadi, sebentar ya. Bintang tamu kita pada malam hari ini ialah seorang streamer dari Pulau Sulawesi, yakni Shell Aurora. Sudah di belakang panggung tapi suaranya belum saya masukkan. Setelah ini akan saya masukkan. Sementara ngobrol-ngobrol, setelah ini akan ada sesi ngobrol-ngobrol dengan bintang tamu, yakni Shell Aurora. Seperti biasa, sebelum masuk ke sesi pertama, kita akan menyaksikan beberapa klip terlebih dahulu untuk memberikan gambaran kira-kira seorang Sheila biasanya seperti apa di stream. Atau mungkin bagi yang sudah pernah bertemu dengan Sheila sebelumnya bisa diingatkan kembali kepada momen-momen di mana Sheila biasanya nge-stream di channelnya sendiri. Kemudian itu saja sepertinya. Sebelum terlalu panjang, mari kalau begitu kita saksikan beberapa klip-klip berikut ini. Sebelumnya, saya lupa bilang bahwa klip ini diberikan saran sendiri oleh Sheila, jadi saya tidak mencari sendiri dari channelnya si Sheila. Semoga cocok dan bisa memberikan gambaran bagaimana seorang Sheila biasanya di stream. Oke, selamat malam, selamat mendengarkan, selamat menikmati beberapa klip-klip berikut ini. Okaeri nasai, anata. Gohan wo taberu? Ofuro ni suru? Soretomo watashi? You feel bad? Now bend over. Hey yo. Ganti timnya nih. Kaze yo. Ha, kaze yo. Ha, shire. What? Bro. Ya. Ntar jauh banget. Nah. Bang, aku nggak bisa nembak, bang. Gak apa-apa. Aku juga nggak bisa. Aku nggak bisa nembak. Up one of these. That's three. I can't use that. Gak mau pick. Gak mau nge-pick. Four in the dark. Refreshing. Udah terlanjur nge-kill aku. Okay, that was lucky, I think. Oh, what the hell am I doing, bro? What lost guy, ya Lord God. Seven. Siapa tau double skipnya. Sorry. Sama tau double skip katanya. Guys. Oke, bener yang Iya kan? Skip meta, bro. skip meta, bro. Gacor. Sky. Udah di blast yang sering dapat double soalnya. Oh my god. Okaeri nasai, anata. Gohan wo taberu? Ofuro ni suru? Soretomo watashi? You feel bad? Now bend over. Baiklah,
para penonton sudah menyaksikan beberapa klip-klip dari seorang Sheila Aurora dan semoga bisa memberikan gambaran bagaimana biasanya Sheila di streamnya. Ada yang dari Ofura, kemudian sampai Watashi, kemudian juga ada klip di mana oh my god, bend over. Itu aku pengen tahu kira-kira konteksnya apa, tapi sepertinya tidak terlalu say so seperti yang disampaikan di chatnya sendiri. Begitu. Sebelum terlalu panjang lagi, baik kalau begitu kita akan masuk ke segmen pertama, bincang-bincang dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, Sheila Aurora. Sebentar ya. Oke, pada malam hari ini bintang tamu saya ialah seorang streamer dari pulau berbentuk K di tengah-tengah Indonesia, Sulawesi. Betul kan kakak? Benar. That's true. Oke. Sebelum masuk ke segmen pertama, seperti biasa saya ingin mengucapkan, saya ingin mengucapkan terima kasih. Saya ingin menyampaikan kepada para penonton dan para pendengar, jika ingin berpartisipasi aktif bisa menggunakan channel poinnya. Untuk bertanya ke Sheila via teks di chatroom bisa 99 channel poin saja. Kemudian kalau misalnya ingin bertanya via audio dengan Sheila, mungkin mau ngobrol langsung dengan Sheila, bisa 369 channel point saja. Kemudian kalau misalnya ingin request lagu bisa 189 channel point saja, asalkan lagunya ada di Spotify. Kalau begitu sekarang kita akan masuk ke segmen pertama, Kak Sheila. Oh iya, sebelum masuk ke segmen pertama, nanti akan dibagi jadi 3 segmen. Ada segmen pertama, introduction and sneak peek, nanti di awal. Nanti kita kupas kulit-kulitnya terlebih dahulu. Lalu nanti di segmen kedua akan ada sesi cerita-cerita di balik kisah streamingnya. Ternyata Kak Sheila sendiri sepertinya sudah 2 tahun lebih di Twitch. Jadi nanti mungkin bisa ditanya-tanya lebih dalam lagi. Kemudian nanti ada sesi trivia dan closing mark di segmen ketiga. Biar nanti bisa tanya beberapa hal yang tidak dimasuk dalam skrip nanti kepada Kak Sheila. Habis Kak? Selamat malam, semoga bisa nyaman dengan episode ke-106 dari Weekly Midnight Radio pada malam kali ini. Sudah ready kakak? Ready. Oke. Kalau begitu kita masuk ke segmen pertama, introduction and sneak peek of guest star. Boleh kenalan dulu kayaknya kakak, username-nya apa di Twitch, panggilan, umur, tempat tinggal, dan kesibukan sehari-hari? Oke. Selamat malam semuanya. Makasih kepada Bang Adli yang udah undang aku untuk kesempatan pada malam hari ini. Aduh, formal banget ya. Bentar deh. Benar. Jadi, oke. Thank you so much udah invite aku ke acara malam hari ini. Perkenalkan, aku Twitch handle-nya Sheila Aurora. Ya. Biasanya sering dipanggil Sheila atau Shell. Ya terserah aja, antara itu duanya aja ya guys. Oke. Aku tinggalnya tadi udah dibilang di Sulawesi, tepatnya di Sulawesi Utara, kota Manado. Ini beneran di kota? And yes, aku di kotanya. Oke. Tapi jarang keluar. Oke. Umurku, waduh, tricky ya. At least I'm legal guys, legally blind. 18 plus lah guys. Oke. Pokoknya biasanya kegiatanku tiap hari itu sebenarnya kayak monoton sih, dan aku spend time kalau bilang di rumah iya, terus aku mostly bantu di gereja juga. Ya just that in between, tapi kadang aku bantu orang tuaku juga gitu kan. Dan apa ya most of the time kan cuman bantu orang tuaku sih, kayak grandparentsku sih lebih tepatnya. Di rumah. Itu aja, sebenarnya nggak ada yang menarik dari IRL aku. Kalau nggak kayak gitu, aku nonton teman-teman yang lagi stream atau nonton turnamen and sorta, gitu aja sih so far. Oke. Untuk panggilan ini cuma ada Shell dan Sheila saja? Iya, aku lebih familiar karena di IRL juga orang panggil aku Sheila. Oh, ini itu literally real name? IRL name. Ya, real name. Oh, oke. Kalau begitu kita masuk ke pertanyaan selanjutnya Kak dari saya. Arti di balik Sheila Aurora, kenapa pilih nama Sheila Aurora, dan kenapa harus ada Aurora? Apakah suka Aurora? Yes. Kalau jawab singkatnya yes, aku suka banget Aurora, tapi Aurora bukan Aurora Disney Princess ya guys. Aku suka, kalian tahu lah ya, fenomena langit yang cantik itu loh, yang warnanya ya kayak curtain in the sky. It's so beautiful. Kayak gak tau sih, kayak aku kayak bisa kalau one day I had the chance to go there, kayak di Iceland lah, atau mau di mana, kayak Antartika lah, atau di mana, ke Australia maybe.
Kayak aku udah bayangin aku cuman bakal duduk doang gitu, ada campfire, maybe cuman duduk liatin itu doang tanpa kayak mikir hal-hal lain gitu loh. It's so pretty. Terus kan namaku kan Sheila gitu kan. Ya. Jadi karena kayak ya udahlah belakangnya A gitu, aku masukin aja. Cuman kayak gitu doang sih, kayak Sheila Aurora jadinya. Tanpa mikir aja, jadi kayak di blend in satu aja gitu. Ini BTW Aku dipanggil ngomong, Aurora, okay. ini ngomong-ngomong masalah Sheila dan Sheila Aurora dan mau ngelihat Aurora, apakah anak bukan tahan dingin? Aku malah nggak bisa kalau kepanasan. Keringetan Oh, mulu. tapi Iya. seumur hidup tadi kan bilang nggak pernah keluar dari Manado. Apakah pernah kayak ke tempat-tempat luar negeri begitu yang dingin? Belum. Maybe Oke. one day. Oke. Maybe. Tanya sesuatu lah. Aku kayak buat sesuatu. Kak, dulu aku belum pernah tanya ini ke Om Hype karena sama-sama di Sulawesi. Oke. Semisal di area atas itu kan Sulawesi dekat dengan Filipina dan Manado dekat dengan Filipina kan. Semisal di atas itu ada Iya. topan segala macam, dinginnya kerasa nggak sih itu? Enggak. Oh, itu Jujur, tidak kah? lucu aja enggak. Mungkin karena impact-nya udah kena di pulau yang di atasnya kali gitu loh. Aku feelingnya gitu sih. Oh, I see. Tadi sebenarnya aku pengen lariin ke yang dingin-dingin Aurora tadi. Seandainya tidak terasa terasa dari Filipina kan mungkin kerasa ya dinginnya, paling dingin seberapa. Di sini kan tempatku sendiri paling dingin tuh 19 kayaknya. Enak banget. Enak Tempatku banget sedingin dong. itu. Tapi untuk mungkin karena Januari kali ya. Tapi untuk aku sih personally ngerasa kayak these days sih sekitaran kalau aku lihat-lihat di apa ya namanya di HP ku tuh sekitaran 25 26 sih. Dan itu menurutku tergolong dingin karena kalau kayak di panas-panasnya kayak udah mau tengah tahun tuh bisa kayak 30-an, lebih kayak 33, 34 gitu. So hot gitu. Kayak Padahal dan tapi di aku sih 23, 25, 26 tuh normal ya, nggak waktu dingin. Dingin tuh 19 Kak. As in aku 25, 26 tuh pas aku di Padang dulu. Sejak aku di Payakumbuh itu 25, 23 tuh udah mulai hangat. Tapi bagimu Iya. dingin. Oke. Dingin 23 lah gitu yang menurutku dingin. Aku nggak pernah ngelihat under 20 so far, kayak dinginnya under 20. Even waktu aku kalau misalnya kayak pulkam gitu kan, misalnya pulkam tuh ke area-area yang kayak pegunungan gitu kan tempatnya, dan itu tergolong menurutku dingin banget. Jadi kita di situ nggak pakai AC, nggak pakai kipas angin. Mungkin at afternoon juga sih, kayak apa in the middle of the day kita pakai kipas angin sih karena kadang panas banget gitu. Nah di situ tuh baru kalau pas dinginnya itu pas malam atau nggak pas pagi itu enaknya, itu baru under 20 sih biasanya berasanya. Oke. Ini BTW aku membayangkan mungkin bagi para penonton dan para pendengar mungkin yang baru bergabung, kalau misalnya ingin bertanya ke Sheila, boleh menggunakan channel poinnya Kak. Untuk via teks bisa 99 channel point, atau kalau misalnya mau ngobrol langsung dengan Sheila bisa 1369 channel point saja, nanti ngobrol via Discord. Kemudian kalau mau request lagu juga bisa 189 channel point saja. Mumpung belum ada pertanyaan dari para penonton, kalau begitu kita masuk ke pertanyaan ketiga Kak. Boleh? Silakan. Oke. Ini I see my misalnya friend over there. aku juga lihat tapi ya begitu. Ini Kak Sheila BTW sejak kapan Kak streaming di Twitch dan kenapa pilih Twitch? Oke, jadi sebenarnya aku apa ya? Aku awal stream di Twitch itu tahun 2023. Bentar. Oh ya, aku mulai tanggal 28 Juli tahun 2023 tepatnya. Dan kenapa aku milih Twitch? Karena aku sebelum aku nge-stream itu kan, aku doyan nonton di Twitch. Itu sebenarnya kenapa aku doyan nonton di Twitch itu karena aku main Genshin kan. Ini sebenarnya bisa dijawab nanti. Main Genshin, terus biasanya di Genshin tuh ada kayak rewards dimana kita kalau nonton kayak streamnya mereka itu kita bakal dapat rewards for in game itu loh, kayak in game dulu ya kan. Aku yang jadi tidak kayak, main pun notifikasinya banyak itu. Pasti kayak gitu kan? Iya kan, awalnya kayak
Padahal kalau mau dibilang nontonnya itu harus lama tapi rewardnya nggak seberapa gitu kan. Cuman Betul. ya udahlah, why not gitu kan, bisa sambil main tapi AFK-in nontonnya, maksudnya ayo ya main tapi unlock di streamnya kok AFK gamenya streamnya. Terus habis itu aku nggak tahu deh, kan biasanya di Twitch itu kan muncul kayak aku awalnya kayak nyari channel yang mainnya Genshin doang, of course kan syaratnya itu. Dan aku kayak kecantol sama satu streamer yang emang dia tuh dari Singapura gitu, tapi dia udah nggak nge-stream lagi. Dia tuh mainnya gameplaynya kebanyakan yang pokoknya ada fitur di Genshin itu namanya Spiral Abyss gitu. Dia taruhlah kayak endgame kontennya di Genshin lah. Dan dia nge-stream dan dia bantuin banyak-banyak akun buat ngerjain endgame itu gitu loh. Dan aku sering hangout. Ya, ini BTW yang bantuin ini as in joki. Yes, kayak joki lah taruh. But we don't pay for that. Jadi paymentnya ya mereka ngerjainnya on stream, jadi kayak kontennya buat mereka sendiri gitu loh. Oke. Jatuhnya. Dan jadi aku kayak awalnya dari awal yang cuman jadi kayak viewer yang nggak bakal muncul di kolom chat. Aku mulai kayak hangout sama mereka, terus kenalan sama yang maksudnya bukan teman, ya let's say his friends juga gitu kan, hangout di Discord. Dan apparently dari mereka juga tuh ada yang nge-stream juga. Aku kayak nge-follow mereka, nonton stream mereka, yang meskipun kayak mau dibilang mereka juga streamnya most of the time itu Genshin gitu loh. Tapi I just enjoy watching them gitu loh. Dan akhirnya hangout terus-terusan sampai kayak kita sering visian gitu kan, kayak main game yang lain juga gitu. Terus habis itu ya udah nyaman aja, kayak aku ngerasa di Twitch. Tapi funny enough, aku kan masih kayak dibilang apa ya, kayak gaptek kali ya pakai Twitch. Jadi aku kayak gak pernah nemu orang Indo. itu kayak ini aku nggak pernah nemu orang Indo sama sekali yang seru Twitch, kayak impossible kayaknya. Mungkin aku dalam hati mereka mostly kayaknya streamnya di YouTube maybe gitu kan. Dan waktu itu karena kita cuma hangout doang di VC. Biasanya itu hampir tiap hari kita hangout di VC. Temanku satu kali bilang kayak gini, Shell, you have a good voice gitu. Ini agak malu sih kayak ngeritain gitu. Dia bilang, Shell, you have a good voice, kamu tuh punya suara yang bagus itu. Why don't you start stream gitu. Terus kayak aku kayak stunned, perplex juga, kayak bingung gitu mau responnya kayak gimana. Cuman kayak kenapa aku harus nge-stream gitu just because I have a good voice gitu. Terus bilang ya nothing gitu. I think your stream will be fun gitu kayak. Ya, maksudnya kamu tuh bilang kalau menurutmu suaraku bagus makasih, tapi rasanya kayaknya lebih seru stream kamu daripada aku yang nge-stream gitu kan? Iya, karena aku ngerasa kan kalau nge-stream itu bukan berarti kayak aku cuma nge-stream ngobrol apapun yang aku omongin, tapi kan harus baca chat, ngerespon apa yang mereka obrolin. Dan aku ngerasa kayak setiap orang yang datang itu kan unik, dan aku kayak let's say aku takut kayak aku nanti nyinggung perasaan mereka gitu loh, kayak jadi overthinking gitu loh. Kayak aku kepikiran I cannot handle all of that gitu. Cuman temanku waktu itu di VC itu ada beberapa orang, and then temanku bilang kayak why not gitu, kayak stream aja suka hatimu gitu kan. Ada orang mau datang kayak orang kamu sepi kayak, yang penting kita di VC juga sambil VC-an aja kita ramein gitu. Terus habis itu we just want to hear your voice gitu kan. Terus aku kayak bantah lagi kayak, but we are in the VC every day gitu loh, kan kalian bisa dengerin suaraku terus-terusan gitu. Nah habis itu mereka kayak bilang ya just try to stream for fun. Terus aku mau nge-stream apa gitu kan. Biasanya orang kalau bisa nge-stream itu habis nge-stream mereka harus bikin kayak short lah, upload lah di TikTok lah, upload lah di YouTube lah gitu kan, harus kayak gitu kan. Aku kayak ngerasa kayak kalau aku nge-stream tapi nggak put too much effort gitu, nanti kayak ngerasa gimana ya,
apa ya jelasinnya Semacam kayak tidak bisa memberikan. disrespect ke orang, Ya kayak disrespect ke orang yang sebenarnya udah punya effort yang banyak gitu loh yang mereka taruh di stream itu. Tapi temanku bilang, emang kenapa you don't have to think about others gitu, like just do it gitu. Terus aku kayak ya udahlah nanti aja aku pikirin. Dan akhirnya yang tanggal 28 Juli itu aku kayak iseng aja deh aku. Tapi waktu itu sebenarnya bukan 28 Juli sih tanknya aku langsung stream. Tapi sebelumnya itu aku coba kayak googling how to stream on Twitch, setup OBS segala macam. Tapi aku awalnya nggak pakai OBS sih. Aku pakai Streamlabs dan apparently Streamlabs itu ternyata lebih enak buat dipakai, cuman agak berat. Agak betul. berat. Tapi aku udah pindah OBS sekarang. Terus aku kayak stream tanpa suara awalnya. Tanpa suara karena malu. Why gitu, yang kita mau denger itu suara lu gitu intinya. Terus kayak yaudah nanti aja gitu. Dan aku kayak yaudahlah coba aja nggak apa-apa. Toh yang ngefollow aku di Twitch itu nggak ada gitu. Sebenarnya ada sih 8. Aku inget banget 8 yang ngefollow aku waktu itu, kayak aku juga kan bukan streamer gitu. Terus ternyata dari 8 itu ada satu yang muncul, boy, yang Shell you stream gitu. Wait, Shell is streaming. Semua langsung kayak ngobrol di VC langsung, please check out my friend gitu lagi streaming, kayak bro. Jadi kayak thank you, cuman aku kayak langsung malu banget gitu. Jadi ya kurang lebih kenapa aku stream karena itu sih, push dari temanku aja. Cuman ya sampai sekarang let's say I still stream for fun gitu. Oke, berarti udah berjalan 3 tahun dong ya basically? Yes, tapi sebenarnya ada kayak let's say tahun 2000. Kenapa sih Fluffy? Yeah, he's one of my friend who say the same thing. It was in his voice server, in Discord server. That's why. Ini berarti Jadi kamu udah basically ber3 tahun kan ya sekarang? Yes. Oke. Tapi aku ada kayak let's say setahun itu aku kayak cuman berapa kali nge-stream doang. Pokoknya ada suatu dan hal in IRL ya aku nggak bisa elaborate. I'm sorry ya Bang Andi. Aku kayaknya pernah. Aku tahu, aku meskipun aku tidak memantau, tapi aku kan tahu ya gimana, kan aku follow dan aku basically rutin ngecek yang following siapa aja, terus habis itu kan lihat kan, ini orang kayaknya udah lama nge-stream gitu loh, atau ini orang kayaknya sudah lama tidak muncul di mana-mana gitu loh, jadi kan begitu Kak. Jadi aku ya tahu lah basically. Ini BTW sebelum aku baca pertanyaan dari viewer, ada pertanyaan Kak, mau tanya ini Kak. Ini sok-sok bangga gitu mungkinnya, cuma rasa-rasanya aku adalah orang yang paling awal-awal banget mungkin nge-rate ke si Sheila. Emang. Soalnya dulu ke si Sheila itu pertama kali orang Indonesia katanya. Oh iya, ternyata ini ada yang Sulawesi juga. Oh my god. Apakah nggak tahu itu sama Indonesia dulu ya? Jadi aku kan tadi aku udah bilang aku gaptek banget kan. Terus habis itu aku kayak kepikiran karena viewer awal aku itu kan mostly in English speaker gitu kan. Yes. I can speak English too. Padahal aku English gak bagus-bagus amat. Tapi aku kayak pikiran kalau aku ini overthinking lagi ini jeleknya aku overthinking. Jadi aku kepikiran kayak should I put Indonesia in here gitu. Terus aku kayak kalau aku put Indonesia nanti kalau aku ngomong bahasa Indonesia teman-teman yang nggak ngerti bahasa Indonesia gimana gitu kan. Kalau aku responnya pakai bahasa Indonesia gitu. Tapi kalau bisa aku responnya pakai bahasa Inggris, nanti yang nanya pakai bahasa Indonesia kayak so Inggris lu gitu kan, biasanya kayak gitu ya. Terus kayak nanti aja deh gitu. Nah terus habis itu satu kali kayak kepikiran taruh aja lah gitu. Pokoknya waktu itu aku cuma mau stream. Aku inget deh, aku cuma ngatur lagi stream Genshin, tapi sebenarnya lebih ke just chatting karena lagi ngatur karakter aku lah intinya. Sampai subuh itu aku inget banget pokoknya. Sampai subuh. That was my first time I put like Indonesia in the text gitu. Oh my god. Apparently pas subuh itu kayak, aku inget banget ada Bang Adli sama Imbi Sal. Wait. Kayak hello gitu kayak aduh. Tapi kalau lihat dari namanya itu are they Indonesia, aku lagi divisi sama temanku itu yang ada temanku dari India. Terus saya Shell I think someone's calling you gitu kan. Soalnya kan aku ngira ini udah jam segini siapa juga yang bakal datang ke streamku gitu kan. Terus thank you for the follow. Terus kayak Bang Adli kayak nggak salah yang ngirim chat yang mata lihat ke kiri apa kanan ya itu. Kalau nggak salah di streamku waktu itu. Terus makanya aku kayak wait,
I think kayak mereka orang Indo deh gitu. Aku bilang ke temanku. Terus akhirnya, oh my god, kamu ternyata orang Indo. Jadi kayak kita ngobrol semua itu. Jadi sebenarnya aku udah mau end stream, tapi sebenarnya banyak yang datang di pagi itu gitu. Terus kayak, wah kayaknya I open the gate gitu. Kayak thank you so much for finding me sih. And at that morning gitu sebenarnya. Oke. Kayak I really appreciate that. Oke. Thank you so much. Sama-sama. Ini BTW sebelum aku mau lanjut, sebenarnya aku ada pertanyaan lain Kak, cuma kayaknya baiknya masuk ke pertanyaan dari viewer dulu ya. Oke. Ada 2 pertanyaan Kak, sebentar ya. Pertanyaan pertama dari Direktur Erik. Sebentar, klik di sini. Aduh, tidak kelihatan Kak mataku. Saya zooming dulu. Director Eric asks a question. Out of all the character you own in Genshin, which character is your most favorite at all? Of all? Oh my god. I think everyone already knows who's my favorite is. I don't know. I mean, for those who watch my stream and know about Genshin, so ada 2 requirement. Yeah. I love Kamisato Ayato the most. Siapa? His name is Kamisato Ayato. Kita biasanya manggil Ayato. Kamisato Ayato. Kan bisa dicari sih. Oh, ini beberapa streamer Indonesia ada yang mirip-mirip sama ini ya, style rambut dan bajunya. The Samurai Eric Said. Iya, cuman yang cuman cakep banget. Aku nggak bisa sih kalau misalnya nggak ada Ayato. Cuman masalahnya biasanya di endgame itu nggak kepake. Jadi I just love him, but I don't even like bring him in like most of the gameplay gitu. Agak merasa bersalah sih. Loh, kalau misalnya sayang tidak dibawa kemana-mana gitu Kak? Ya kan, aku takut dia terluka. Nggak. Tapi dia nggak bisa nge-clear endgame so far sih. Pernah sih one time deh. Kalau menurutku kayak bisa aku akalin dan menurutku endgame-nya lumayan mudah gitu kan. Sempat ku bawa sih. Cuman kalau emang udah agak susah gitu, soalnya dia tuh tergolong karakter lama, kayak udah dari tahun 2024. Game gacha yang kayak gini nih karakter lama karakter baru tuh beda. Karakter lama tuh kalau misalnya di upgrade sampai maksimal tuh nggak guna gitu kan? Sebenarnya kalau aku ngomongin konteks Genshin ya. Kalau Genshin itu so far itu mereka itu udah ngebuff karakter yang emang awal-awal muncul gitu loh. Tapi lambat laun bakal dibuff lagi. Tapi kalau mau dilihat dari game-game yang lain gitu yang aku mainin juga gitu kan, game gacha, biar menjual yang bannernya sekarang gitu. Makanya dibikin metanya itu sesuai dengan yang ada di situ. Jadi, kamu nggak bisa nge-clear ini, kamu harus nge-pull karakter ini biar kamu bisa nge-clear meta endgame ini. Cuman kadang ada orang kayak main just for fun, literally kayak ya udahlah, gue cuman pengen nge-pull karakter yang gue suka doang. Tapi di sisi lain kalau misalnya kita nggak ngelarin endgame itu, kita nggak bakal dapet kayak rewards yang bisa dipakai untuk nge-pull karakter tersebut. Jadi kayak what should we do? Okay. Jadi makanya ya loopnya di situ sih sebenarnya. Jadi makanya bilang pinter-pinter nge-plan buat nge-pull aja gitu, nge-pull maksudnya gacha aja gitu. Jangan digacha semua. Kita lanjut Kak kalau begitu. Pertanyaan kedua dari Dia Chan. Stream di platform lain juga kah? Misal YT? Unfortunately aku nge-streamnya di Twitch doang gitu untuk saat ini. Ada plan mau ekspansi ke platform lain kah? Sebenarnya kan karena aku ngelihat ada tonton udah nge-stream di YouTube kan these days gitu, kepikiran tapi untuk ngejalannya aku kayak belum untuk saat ini gitu. Jadi kayak stay Twitch aja dulu soalnya bukan nggak mau ekspansi sih, tapi kayak masih kata gampangnya masih mager kayaknya buat ekspektasi sekarang gitu. Cuman masih kayak kepikiran gitu loh. Cuman kan nature yang ada di Twitch sama di YouTube itu kan bisa dibilang kayak beda juga gitu kan.
Apalagi istilahnya juga beda. Kadang aku kayak ke streamer yang di YouTube tuh, dan aku lurk dulu ya gitu. Terus dia bilang, hah lurk itu apa? Ternyata di lurk di YouTube term itu radio mode dulu ya, mode radio dulu kayak. Oh, that makes sense actually. I don't know. Jadi kayak, ya aku juga baru tahu waktu itu kayak lurk. Terus ada yang bilang, oh itu maksudnya mode radio. Kayaknya dia pendatang Twitch ya. Dia pun tahu gitu loh kalau aku dari Twitch. Aku jadi malu pas dia nggak tahu apa itu lurk gitu. Karena kan udah terbiasa lurk ya kita bilangnya. Oke. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan dari saya kalau begitu. Pertanyaan dari virus sudah habis. Tadi bilang kalau misalnya kakak ini kan termasuk budak Hoyo, basically. Oke. Kenapa diam sekali jawabannya? Ini dengan budak Hoyo, kan ada banyak game-game dari Hoyo First ya. Kenapa memilih Genshin di antara sebanyak itu game-game dari Hoyo First? Bukannya game jadul ya, basically? Iya tahun 2020 loh. Oh my god. 2020 was like 6 years ago. Iya. Sekarang tuh trennya kan 2016 lagi ngapain? Sekarang udah 2026 kak. 2012 10 tahun lalu, Jesus Christ. Oke, jadi sebenarnya kan kalau mau dibilang backgroundku tuh bukan gamer. Kalau mau dibilang kan, kayak kalau ada game yang aku suka main, kayak tapi kayak nggak banyak banget gamenya, apalagi sebanyak Bang Adli gitu. Dan waktu itu kan zaman COVID ya 2020. Tapi aku nggak main Genshin-nya itu di tahun 2020 ya. Aku mainnya itu tahun 2021 bulan Januari tanggal 3. Aku masih ingat pokoknya. Padahal aku bilang ke diriku sendiri kayak aku bakal mainin Genshin ini setelah aku nyelesain kayak skripsiku gitu. Ya kan aku fokus banget di lab yang di kampus segala macam gitu, kayak apalagi kan pas COVID itu benar-benar kayak susah gerak. Maksudnya susah gerak itu kayak aku harus izin kemana-mana, pulang itu kayak udah capek, malam harus nyusun draft segala macam, gak ada waktu buat main gitu kan. But soalnya belum selesai, tapi aku kayak yaudahlah aku main aja bulan Januari kayak. Tapi waktu itu aku belum main serius sih. Awalnya tuh karena rame di Twitter kala itu gitu kayak, wih ada game baru gratis lagi gitu. Kalau mau dibilang kan yang aku follow waktu itu tuh ya orang-orang yang suka anime, manga gitu kan, dan stylenya itu kayak menjual ke kalangan orang-orang itu, dan salah satu marketnya itu aku gitu loh. Jadi banyak yang kepo sebenarnya kayak udah mulai main, terus aku kayak aduh aku pengen main tapi aku tahan diri gitu. Dan temanku yang di kampus juga yang waktu kita satu lab juga dia juga main, terus Shell kok kamu nggak main gitu kan, coba lihat nih dia pas break time gitu kan kita makan siang dia main Genshin gitu kan, kayak aduh aku jadi pengen main gitu segala macam, tapi aku kayak udah jangan dulu gitu. Dan mungkin karena mau dibilang FOMO, let's say FOMO gitu, cuman kayak kalau meskipun FOMO tapi kalau misalnya kayak nggak enjoy juga kan ya automatically kita juga ninggalin gamenya gitu kan. Tapi mungkin karena itu salah satunya game yang kayak aku mainin tiap harinya itu doang, jadi kayak itu bisa ngisi waktu luangku juga gitu loh. Makanya aku kayak enjoy aja sih mainnya. Dan ya mungkin karena kayak apa ya, pas awal main juga aku udah terlanjur ngikutin story-nya juga, kayak ceritanya gitu, kayak belajar world building di gamenya. Jadi sampai sekarang aku kayak masih enjoy aja gitu loh. Tapi sampai sekarang tuh sampai masih nangkep ceritanya? Masih. Wow. Oke. Ini aku Google barusan sekilas, di Hoyoverse itu ada berapa game kak? Ada Genshin Impact, Honkai Star Rail, Honkai Impactor, Tears of Hermes, sama ZZZ. Kenapa masih bertahan dengan Genshin? Apa tidak rencana pindah ke yang lain? Atau karena hanya di sini ada kami satu Ayato? Enggak juga sih. Jadi kan aku ingat banget tahun 2018 itu aku sempat install Honkai Impact 3 di HP-ku. Iya, di HP-ku doang. Tapi kayak aku nggak ngerti karena aku nggak ada teman yang main bareng waktu itu. Kayak nggak tahu sih, impulsif aja mainnya impulsif. I don't know anything about gacha gitu, kayak ini dapat dari mana, cuma tahu pencet-pencet doang gitu kan. And I uninstalled it gitu. Tapi abis itu pas Genshin kan tadi udah aku jelasin. Tapi aku juga main
2 game dari Hoyo lagi gitu loh. Itu yang Honkai Star Rail sama Zero Zone Zero. So far aku main 3 game dari Hoyo. Yes. Oke. Tapi untuk Honkai Star Rail itu kayak less maintenance nowadays karena ada satu dan lain hal dari pihak Honkai Star Rail-nya. Terus Zero Zone Zero biasanya aku dibantuin teman buat login. Dibantuin Next gen ini aku as in joki. Iya, tapi Bayar. in exchange aku enggak. In exchange aku mainin akun Genshin-nya dia. Oh, I see. Baik. Jadi timbal balik gitu ya basically ya. Ya, tapi kadang aku loginin sendiri gitu. Ya kan akun sendiri ya nggak apa-apa lah. Ya, maksudnya kan kalau kita nabrak pas mereka lagi login gitu kan nggak enak gitu kan. I Apalagi kalau in the see. middle of combat gitu, biasa paling sebel itu kalau lagi berantem ini tapi tiba-tiba ada login gitu. Oke. Kalau begitu saya mau tanya ini Kak, mumpung belum ada pertanyaan dari viewer dan biar sesi satu lebih panjang lagi boleh kah? Oh, boleh silakan. Kakak biasanya kalau misalnya tadi kan bilang dulu kakak Sheila dulu kalau misalnya sibuk sebelum masuk ke dunia Genshin ini kan tadi bilang itu ya ke lab. Apakah boleh tanya background pendidikan? Apakah anak lab? Jadi labnya itu sebenarnya bukan anak lab yang lab klinis ya guys. Aku backgroundnya itu civil engineering. Oh, ada lab apa di situ? Jadi aku waktu itu ngambil sesuatu yang berkaitan sama geotek. Geotek artinya berkaitan sama tanah. Jadi aku waktu itu di lab tanah guys. Jadi labnya kotor-kotoran. Jadi waktu itu di lab itu kayak kita cuma ngecek basic kayak berat tanahnya, yang sampel tanahnya. Terus kita bikin sampel tanahnya juga nggak sembarangan dan ada alat-alat lainnya juga sih. Jujur aku tidak tahu kalau misalnya teknik itu ada apa lab Kak. Aku banyak. di UNP dulu kan ada teknik ya, tapi teknik itu kayak basically cuma kayak lab apa sih las, kemudian kayak komputer segala macam. Tapi nggak tahu ternyata kalau misalnya ada juga. Ada. Jadi funny thing is waktu aku, tapi ini bukan berkaitan sama skripsiku ya. Jadi kan aku waktu kuliah tuh ada namanya kita bahas tentang jalan lah itu kan. Ya. Kayak jalan road, dan kita tuh ada labnya juga. Kita sering bilangnya lab aspal karena emang bahas jalan lah ya gitu. Kita biasanya ngukur ini aspalnya ini bakal kebakar itu pas kalau kita panasin sampai berapa derajat Celcius gitu loh. Dan lucunya lokasi lab aspalnya ini tuh deketan sama tempat, nggak tahu ya itu namanya lab juga atau kayak tempat masaknya anak-anak itu perhotelan. Loh. Jadi kan lab aspal itu kita nggak boleh pakai AC sama sekali, nggak boleh, karena harus diusahakan kayak kita harus manasin aspalnya itu. Kalau kita dinginin kan nanti turun suhu aspalnya, jadi kita kayak keringetan panas-panasan itu di depan aspal. Tapi kita ngelihat dari kita ngelihat dari luar jendela itu ada anak-anak perhotelan yang lagi masak buat dimakan sama mereka nanti. Itu kayak sedih banget gitu loh, kayak pemandangannya gitu di luar. Terus gak jauh dari kita juga ada lab dari anak-anak apa sih yang food tech juga gitu, kayak semuanya berkaitan sama makanan kita, sesuatu yang nggak bisa dimakan gitu. Lucunya di situ sih labnya kenapa kayak di deket mereka gitu. Agak ironis ya, tapi somehow. Iya makanya. Tapi sama aku jadi mikir kalau misalnya lagi ada acara festival-festival gitu mungkin ditawarin ya. Halo Kak, kita ada tester sampel gitu. Aku nggak nolak sih. Iya sih, aku juga bakal nggak sih kalau ada titik itu. Kita lanjut Kak. Kita lanjut Kak. Tadi aku mau tanya ini. Dulu kan kakak cuma kakak. Stop kakak. Iya. Aku bukan kakak, aku masih adek ya. Dulu kan Dedek dulu kan gitu ya Dek ya. Dedek. Dulu Sheila kan kata Sheila dulu cuma basically nonton doang ya. Iya. Kemudian memutuskan untuk streaming, dan tadi Sheila juga kalau bilang kalau misalnya nonton itu kayak sebenarnya nggak seberapa sih ya dengan kita nonton dan dapat dropnya sebegitunya. Apakah ada perbedaan antara nonton dengan streaming yang berjam-jam itu ya? Ada. Apakah sangat signifikan? Apakah impactful ya? Sangat signifikan. Paid off kah rasanya?
Eh, Paid off. Ya, paid off atau Jadi tidak? kalau Misalnya kamu tuh kayak nge-stream 4 jam nanti bisa dapat mungkin 4.000, bisa buat gacha 40 kali gitu. enggak. Tapi kalau untuk dropan kayak gitu enggak sih. Tapi dulu tuh kalau di Genshin itu ada event streaming di mana Ya. kita itu bakal dapat pulse-nya gitu loh. Jadi kayak kita bakal dapat currency yang bisa dipakai buat gacha. Tapi itu khusus untuk streaming. Tapi streamingnya itu ada rules-nya, kita tuh harus berapa jam nge-stream. Ya itu Tapi yang kutanya. sekarang eventnya sekarang udah nggak ada sayangnya. Karena kasus botting, banyak yang suka ngebot itu, jadi mereka literally nggak proper nge-stream, mereka ngebot views, karena kalau ngebot views itu terus pas dihitung maksudnya total viewsnya itu selama mereka nge-stream itu ternyata tinggi, mereka bisa dapat prize money, bukan cuman kayak currency in game lagi, Paham. literally real money, Paham. makanya nggak worth. Oke. Mumpung begitu, kalau begitu saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tadi Sheila nyinggung kalau misalnya dulu kalau misalnya nge-stream, kalau misalnya mau sepi, mau nggak ada yang nonton ya udah gas aja. Sekarang sudah kira-kira hampir 3 tahun melanglang buana sebagai streamer dan juga viewer di Twitch. Jikalau sepi, apakah Sheila juga merasakan sedih atau tidak ya? Sejujurnya. Sejujurnya ya, aduh, sebenarnya aku B aja ya, karena aku mikiran, kan aku streamnya itu kan kinda random ya waktunya, apalagi kadang aku streamnya tuh pagi banget, ada yang bilang oh my god pagi banget nge-streamnya, dan aku kayak come into my mind kayak ya mungkin mereka belum bangun, belum kayak mau mulai harinya gitu lah, masih kayak tidur gitu lah, atau mereka ada kesibukan lain kayak harus ngantor lah, gawe segala macam gitu. Jadi kadang mereka cuma nge-lurk doang. Sekarang kan sedihnya tuh lurker itu kan nggak kehitung di view sekarang kan itu. Iya, akhir-akhir ini kayak sering gitu dan aku tak paham juga Kak, pusing. Iya, udah diganti katanya rule-nya kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Tapi aku Kalau tidak bilang kayak mana ya, kayak tidak kena ke mental, tapi juga di sisi lain juga sebenarnya kepikiran terus. Tapi kalau nggak dipikir ya gimana ya. Tapi ya udahlah ya. kalau aku sih, kalau personally nggak sedih amat, karena apa ya, karena tujuan aku juga awal nge-stream kayak ya why not gitu kan, awalnya buat have fun, kayak stream aja gitu. Tapi di sisi lain aku biasanya nge-upload kayak VOD-ku tuh ke YouTube, tapi itu cuman buat konsumsi pribadi, nggak ku publikin. Jadi kayak bisa revisit, oh stream aku ya lalu kayak gini gitu loh, cuman kayak ya cuman pengen lihat doang gitu. Jadi kalau misalnya sepi juga nggak apa-apa gitu. Mungkin ada teman-teman lain yang lagi nge-stream, mereka lagi di stream itu juga, I'm fine gitu. Wow, positif sekali anaknya. Of course loh. Oke, kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari aku. Ini terakhir kayaknya di segmen pertama, betul? Biasanya Sheila nge-stream apa saja Kak di Twitch? Apakah hanya main game single player saja atau juga terbuka ke sisi multiplayer Kak? Oh biasanya ya udah tadi udah ngomongin kan, most of the time tuh main Genshin. Kalau misalnya atau aku main Honkai Star Rail, atau enggak aku main Valorant. Tapi for now aku Valorantnya udah aku uninstall. Kenapa tuh? Kenapa menguninstall game itu Kakak? Itu kan game favorit banyak orang. Ya apa ya, sebenarnya sebelum aku main Valorant tuh aku lebih enjoy nonton orang main dan lebih enjoy nonton turnamennya VCT. Dan karena aku kayak gitu, temanku bilang kamu cuma tahu nonton doang, mainnya kapan gitu kan, kayak aduh nanti lah gitu. Ditantang. Nanti lah gitu kan. Soalnya tiap kali aku nonton Bang Arli, kayak misalnya udah misalnya orangnya itu udah ditembak gitu kan gini. Aku suka kaget, terus aku kayak pikiran kalau aku main nanti aku serangan jantung gimana gitu loh. Nih kok kayak dusta ya. Tadi perasaan di klip kamu tadi kamu kayak tenang banget, nggak mau ngepik, tuk. Nah itu makanya terus aku kayak coba main, temenku bilang coba main aja dulu. Nah pas main ya emang masih noob sih awal-awal, cuman lama-kelamaan mungkin karena sering main ya, itu ada kayak pernah tuh kayak aku kalau nggak main Valo itu kayak O7 dan
Nah, Mm-mm. intinya kayak aduh nggak berasa hidup padahal aku lagi main Genshin juga gitu kayak Genshin masuk daily habisin energinya aja udah gitu. Tapi ada yang kayak tiap hari aku harus main Valo gitu loh. Cuman Mm-mm. ya untuk saat ini aku mungkin lagi burn out sama Valorantnya dan ada game-game lain yang aku mainin juga. Dan sebenarnya karena update Genshin juga sih yang kayak keep in kayak aku pengen main Genshin terus gitu loh. Gitu aja sih sebenarnya. Tapi nggak tahu ya ini karena turnamen seasonnya udah mulai bisa aja nanti aku bakal install lagi. I don't know, let's see gitu. Udahnya aku nge-stream Valorant lagi gitu loh. Tapi most of the time aku main Genshin sih kayak Genshin. Kalau untuk multiplayer itu aku terbuka kok. Tapi terbukanya itu aku prefer main sama orang yang aku emang udah kenal. Jadi kayak Hmm. misalnya kalau Bang Adli ajak, ayo main apa misalnya? Repo? Bang Adli tahu gak sih Repo misalnya diajak main Tahu, Repo tapi kah aku atau aku main nggak mau main. Nggak, misalnya atau enggak kita ayo main pas makanya itu main berempat gitu kan. Ayo let's go gitu. Tapi kalau misalnya kayak ada yang baru datang di streamku terus kayak kecuali yang baru datang di streamku tapi aku udah tahu orangnya gitu kan. Oke Hmm. lah, tapi kalau first message-nya aku nggak tahu ini siapa gitu. Aku nggak tahu, nggak kenal. Aku kayaknya enggak deh main sama mereka soalnya ini aku ya bisa dibilang agak bias juga karena gimana ya pernah aku kayak main Valorant kan biasanya kalau aku nge-stream Valorant biasanya tuh ada yang suka datang bisa mabar nggak kak terus aku kayak oke ayo mabar gitu kan tapi aku udah bilang dari awal aku nggak jago mainnya cuman main for fun aja gitu dan kadang ada orang yang tiba-tiba hilang in the middle of game karena kita lagi kalah lagi kalah-kalah terus roundnya ada yang kayak toxic gitu in game jadi kayak merusak momen aja gitu loh kayak Paham. padahal kita cuman kayak pengen main gitu makanya aku prefer mainnya tuh kayak sama udahlah sama yang aku kenal aja lah gitu Ini daripada kayak sama orang-orang, random yang beneran ini orang-orang punya banyak energi ya untuk datang, ngajakin, habis itu marah-marah. aku juga nggak ngerti sih sebenarnya. Yang paling aku nggak ngerti lagi itu yang punya banyak akun datang datang ke stream orang terus itu kayak abis itu ngatain apapun yang ada di pikiran dia di ban sama streamnya terus datang dengan akun yang berbeda lagi. Itu kayak too much effort sih menurutku. Somehow selaku orang yang sibuk di IRL dan saya juga sibuk di IRL, aku kadang-kadang tidak terpikir ke orang-orang bisa punya banyak waktu kayak gitu ya. Iya makanya aku kayak how gitu loh kayak lu ada komplotan gitu maksudnya. Aku pribadi kalau misalnya tidak apa ya, kalau misalnya ada banyak waktu luang sih, pertama yang dipikiran aku tidur kak. Sebenarnya aku kemarin dari Kamis aku terakhir ke stream kan, Kamis aku tidur sampai Jumat malam. Jumat aku kayak standby sampai pagi. Jam 5 aku tidur, habis itu jam 7 aku bangun, terus bangun sampai jam 1 siang, ya kan? Terus habis itu dari Jumat jam berapa ya 5 sore sampai malam jam 12 aku tidur. Habis itu aku tidur lagi. Terus dari tadi pagi sampai sekarang nggak tidur yang 10. Kayak gimana ya waktuku tuh kalau misalnya ada banyak tidur yang kupikir. Gak ada kepikiran kayak bosan nih nyari-nyari orang lah marah-marah. Kayak gak ada waktu kayaknya ke situ ya. I mean kalau ada waktu pun kayak nonton doang gak sih kayak bukan kayak aduh orang bisa ada waktu buat toksikin orang lain gitu kayak kalian gak memang bener kali ya kata-kata get alive gitu. Mungkin emang lagi kurang mungkin ya. Ya tapi kinda sad juga sih kalau misalnya ya kalau kita sih sering bilang mungkin orang itu butuh perhatian atau butuh teman real friend gitu loh. Cuman ya semangat mencari sih kalau modelnya begitu ya. Oke. Baiklah kalau begitu Sheila, karena pertanyaan dari saya sudah habis dan reviewer belum ada. Kalau begitu kita break dulu boleh kah? Oke. Setelah ini kalau begitu ada 3 lagu kak. Ada request dari Dia Chan, Mayday dari Cold Rain serta Rio. Kemudian ada New Year B.O. Hah? Aku salah susun lagu kak? Kayak salah susun lagu. Ada New Year B.O dari FX. Kemudian ada Chain Reaction dari Girls' Generation. Setelah itu kita akan lanjutkan ke segmen kedua. Masih bincang-bincang dan tamu kita pada malam hari ini, Sheila Aurora. Ada fansnya menyapa ini kak di chat room, apakah mau disapa balik terlebih dahulu sebelum saya masuk ke break? Fansku siapa emang nggak ada. Ada tuh di chat room ada fans kak 1. Gak baca chat kah? Makasih.
Nggak ada, aku nggak ada fansnya. Anggap aja dia itu temen. Baik. Baik, biar tidak lama-lama selamat dengerin 3 lagu selanjutnya sementara kita break sebentar ya. See you guys. Mm-mm.